Hai, welcome back to my channel. Aku Vin. Di video kali ini aku akan bahas 11 poin bagaimana kita bisa melihat apakah bule yang kita kenal di online dating itu serius atau tidak, ya. Nah, aku udah bikin juga 11 poin ini di video sebelumnya. Video singkat hanya 1 menit ya, berupa slide versionnya. Kalian bisa lihat ya, aku cantumkan linknya di description box. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu 11 poin ini. Nah, yang pertama, teman-teman, itu adalah gimana sih kita bisa tahu ini serius atau enggak ya. Tahapan paling awal gitu ya, saat kita kenalan dengan bule di online dating itu adalah saat dimana dia meminta video call ya. Ini poin yang penting banget karena video call ini sangat penting untuk kita yang berhubungan beda benua ya. Nggak mungkin kita hanya kontak-kontakan lewat WhatsApp aja, lewat teks aja gitu kan, karena kita nggak bisa lihat ekspresi wajah ya. Dan juga video call itu kan untuk menentukan apakah betul nggak sih orangnya sesuai dengan yang diprofil di online dating itu ya. Dan ini pun yang akan meminta video call adalah mereka dulu, para pria dulu ya. Itulah penentunya ya, apakah dia serius atau enggak. Maksudnya tahapan awalnya ya, poin pertamanya ini video call. Dan biasanya pun mereka akan memintanya dengan bahasa yang sopan ya. Contohnya seperti ini. Bisakah aku video call kamu, quick video call, cuma 2 menit aja karena aku pengen lihat kamu. Nah, seperti itu gitu contohnya. Jadi permintaannya pun enak gitu ya, nggak pakai bahasa yang aneh-aneh. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau dia udah video call dan suka sama kita, nah dia itu akan kontak kita setiap hari ya teman-teman. Jadi nggak akan tuh dia hilang-hilangan, ghosting-ghostingan, nggak akan. Untuk pria serius yang memang udah tertarik sama kita, udah tahapan naksir, dia tuh akan kontak kita setiap hari ya. Oke, jadi nggak banyak bolong-bolongnya. Yang ketiga adalah dia akan mulai menceritakan tentang dirinya ya, walaupun tanpa kita tanya. Dia tuh akan ceritain dan juga dia akan bales nanya tentang kita. Jadi seimbang ya. Itu poin ketiga. Yang keempat adalah dia pun akan mulai menceritakan tentang family-nya, misalkan tentang ibunya gitu ya. Nah, tapi ini baru sebatas dia menceritakan ya. Jadi belum tuh sampai tahapan dia tuh ngenalin kita lewat video call atau lewat telepon ke ibunya, itu enggak ya. Karena itu masih jauh banget ya. Perlu banget kita tahu teman-teman, apalagi kalau bule ya. Kalau untuk bule yang serius, kalau dia belum yakin loh sama pasangannya, ya mereka nggak akan ngenalin kita ke keluarganya ya, karena ini masih tahapan awal banget ya, kenal di online dating. Tentunya bule yang betul nggak akan cepet-cepet ngenalin ke orang tuanya ya, ke keluarganya. Yang kelima adalah konsisten dengan ucapan. Jadi apa yang dia omongin itu sama ya, hari ini ngomongnya apa sama yang kemarin-kemarin tuh sama gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan tuh bule yang kemarin ngomong A lalu ngomong B, itu udah pasti nggak bener, sehingga move on saja ya, move on. Oke. Yang keenam itu dia akan memegang ucapannya. Jadi walaupun tanpa kita janjiin, walaupun kita tanpa nagih gitu ya, dia apa yang dia udah janjiin dia tuh akan memenuhi. Keep his words. Oke. Yang ketujuh, dia akan bikin plan untuk visit kita ya. Jadi mengenai plan untuk visit pun ini inisiatif obrolannya dari diahnya, dari si pria, oke, dari bulenya, bukan dari kita ya. Jadi teman-teman di sini para wanita, janganlah meminta mereka menanyakan kapan kamu visit aku. Kalau itu kita udah nanya duluan ya, sepertinya melangkahi dia dulu gitu loh. Karena kalau untuk pria yang serius, yang punya komitmen, memang nggak berlama-lama ya, khususnya di sini mereka tuh yang akan ngomong duluan pengen visit ya. Nah, untuk poin ini sih agak dibedakan ya teman-teman untuk bule yang masih muda. Karena kalau yang masih muda biasanya mereka wajar banget ya, aku lihat sih di YouTuber itu banyak vlogger-vlogger yang masih muda, mereka LDRan dulu dan ketemunya sekitar 1 year, 2 years ya, after 1 year or 2 years mereka baru ketemu. Jadi itu wajar banget kalau masih muda, yang mana masih menikmati banget masa-masa pacaran, nyantai gitu kan, karena nggak langsung merit gitu. Di sini aku omongin ini khususnya lebih kepada pria yang lebih mateng ya, yang memang udah mau punya planning untuk menikah ya. Jadi obrolan akan visit itu baiknya dari dia dulu
ya. Yang kedelapan adalah kenali karakter dan sifatnya. Nah, di sini pun kita akan bisa tahu karakternya dan sifatnya dari setiap obrolan, dari setiap kita ngebahas topik tertentu gitu ya. Kita tuh akan tahu loh dia tuh kayak gimana sifatnya. Nah, di sini kita perhatiin ya, dan apakah misalkan kita menemukan sifat dia yang kurang oke gitu kan, ya kelemahan dia gitu, apakah kita bisa menerimanya ya. Jadi janganlah kita mengabaikan hal tersebut kalau kita nggak suka dengan sifat yang itu gitu ya, karena kita jangan punya pikiran akan bisa merubah dia. Itu it's no, big no banget ya, karena kita nggak bisa ngerubah sifat orang kecuali dia sendiri yang berubah ya. Jadi teman-teman, janganlah punya harapan, janganlah membayangkan bahwa kita akan bisa mengubah mereka ya, jangan ya. Jadi di poin tahapan ke-8 ini kita tahu karakter sifatnya ya, kita bisa nerima atau enggak. Kalau nggak bisa nerima ya udah move on juga ya, jangan dipaksain. Yang ke-9 adalah apakah dia orang yang baik atau tulus. Nah, ini hanya bisa kita rasain, kita pasti punya insting semuanya ya. Dari kita ngobrol, dari kita hubungan tiap hari, itu kita pasti bisa punya merasakan ada instingnya apakah dia orang yang baik atau tulus ya. Yang ke-10 adalah adakah timbul keraguan atau ganjalan selama kita berkomunikasi sama dia. Nah, kalau udah banyak keraguan juga, apapun itu masalahnya, pertanda juga dia bukan jodoh kalian, move on juga ya. Jadi aku di sini emang bener-bener ini poin ini sangat penting sih soalnya teman-teman ya. Jadi janganlah mengabaikan gitu loh. Janganlah oh nanti lihat aja deh gitu kan. Mungkin nanti juga terjawab gitu. Nah itu ada batasannya gitu loh. Nggak semuanya bisa menunggu seperti itu ya. Jadi kalau sudah banyak keraguan dan ganjalan yang kita nggak tahu jawabannya ya, nah itu udah move on aja. Yang ke-11, nah ini nih after kita meet up ya. Karena kalau kita udah meet up, ini baru lebih melangkah ke step 2 ya, bahwa hubungan kita bisa lebih serius. Jadi kalau udah ketemu dan sama-sama chemistry-nya tetap jalan, nah itu dia akan mulai mengenalkan loh kita ke keluarganya. Seperti boyfriend aku saat dia visit aku di Indonesia, dia tuh udah video call sama ibunya dan udah ngenalin aku langsung ya. Begitu juga saat dia udah balik ke negaranya, dia tuh ini gitu loh, cepet banget dia tuh mengenalkan aku ke temen-temennya saat dia sama temennya gitu ya. Setiap lagi video call dia ngenalin ke temennya, ke saudaranya juga. Nah inilah poinnya ya. Serius itu teman-teman, mereka tuh nggak akan banyak gombalnya ya, nggak akan banyak ucapan manisnya. Contohnya, aku pasti nikahin kamu, aku pasti visit kamu, tapi tanpa ada action gitu loh ya. Apalagi sih ucapan aku pasti nikahin kamu, waduh itu nggak banget nggak banget ya, karena belum juga ketemu gitu loh. Bagaimana mungkin sih kita bisa merasa yakin oh aku akan menikah dengan kamu tapi belum bertemu, belum meet up ya. Seperti boyfriend aku tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi dia malahan bilang gini ya, menjelang dia mau visit, semoga ya nanti setelah kita visit itu kita tetap seperti ini gitu loh. Nah itu baru yang normal ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita bukan hidup di dunia mimpi gitu loh ya. Jadi patokan ini poin 11 ini, ke-11 poin ini semoga bisa bantu teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah ngalamin ke-11 poin yang aku sebutin tadi. Oke. Teman-teman bisa juga komen atau mau nanya silakan di bawah ya, aku akan jawab ya. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye.